Di pembahasan di dalam kitab Ayyuhal Walad sampai apa yang disebutkan oleh beliau Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali, "Tsumma alam anna maradal jahli." Itu? Baik. Qala al-musannif, "Tsumma alam." Kemudian ketahuilah. Anna maradal jahli, bahwa penyakit kebodohan ala arba'ati anwa', atas 4 macam. Jadi penyakit bodoh itu ada 4 macam kata Imam Ghazali. Yang pertama, nih kita akan perincikan satu persatu. Ahaduha yakbalul ilaj. Satu, yang bisa menerima pengobatan. Wal baqi la yakbal. Sedangkan yang sisa tidak menerima Udah, jauhin. Jadi orangnya namanya jahil, orangnya bodoh, sifatnya Nah, kalau ada 3 macam ini, jauhin. Yang satu baru kita terima. Yang 3 ini nggak perlu dijawab. Jawabannya apa? Diem. Nggak usah banyak komentar. Biarin. Menggonggong kafilah berlalu. Udah biarin aja gonggong. Tadi juga bakal padam sendiri. Ya. Nah, ini yang pertama. Ammalladzi la yaqbal. Nah, beliau menyebutkan dulu yang tidak menerima pengobatan. Beliau menyebutkan dulu nih yang tidak menerima pengobatan. Fahaduha. Nah. Wa ammalladzi la yaqbal. Adapun yang tidak menerima pengobatan, tidak menerima pengaruh nasihat. Nah, ini yang sifat, artinya tidak bakal hilang sifat bodohnya dia. Fahaduha man kana su'aluhu. Maka yang pertamanya adalah pertanyaannya, wa i'tiraduhu, dan komentarnya, an hasadin wa bughdin, ditimbulkan dari sifat dengki dan permusuhan. Jadi kalau ada seorang bertanya kepada kita, tapi memang tanyanya itu bukan tanya istifadah, bukan mau minta faedah, enggak, tapi pertanyaannya lantaran timbul dari sifat hasud, dari sifat dengki, dari sifat permusuhan, ya. Nah, ini diantara orang yang tidak mungkin untuk diobati. Jadi jawabannya apa? Diem. Ketika ada fulan bertanya kepada si Ustadz Anu, tapi pertanyaannya kok seperti arogan, amarah, hasud. Pertanyaan seperti itu. Bukan pertanyaan pengen tahu, pengen benar-benar dia mau ilangin kebodohan dia. Kan bisa terlihat. Bisa dilihat dari pertanyaannya, dari nada berbicaranya dan sebagainya. Itu bisa kelihatan. Maka jawaban seperti itu, kata Imam Ghazali, fakullama tujibuhu bi ahsanil jawabi wa afsahihi wa awdahihi. Maka kerap kali engkau menjawabnya dengan sebagus-bagusnya jawab, dengan sefasih, selancarnya jawab, dengan sejelas-jelasnya jawab. La yazidu lahu dzalika illa ghaidhan wa hasadan. Tidak bertambah demikian itu untuknya, melainkan amarah dan hasud. Fatriq, maka beliau katakan solusinya, alla tashtagila bijawabihi, bahwa kamu jangan menyibukkan diri dengan menjawabnya. Ini mana hendak? Adalah. Ya, nah, jadi nggak usah. Kalau memang timbulnya sesuatu dengan hasud, maka sulit untuk dipadamkan, sulit untuk dihilangkan. Itulah yang disebut oleh Sayyidina Abdullah bin Mubarak di dalam diwan beliau. Apa ucapannya? Kullul adawati qad turja izalatuha, atau kullul adawati qad turja imatatuha, illa adawata man adaka an hasadi. Setiap permusuhan
banyak bisa dihilang. Setiap permusuhan, ya, sungguh diharapkan atau banyak, ya, diharapkan hilangnya. Setiap permusuhan bisa dipadamkan, bisa dihilangkan. Itu ada kan situ? Illa adawata, melainkan permusuhan. Man adaka, orang yang memusuhimu, an hasadi, dari sifat hasud. Fa in bagi an tu'rida anhu wa tatrukahu ma'a maradhihi, maka selaiknya engkau berpaling darinya dan kau tinggalkan dia bersama penyakitnya itu. Kama qala Allah Ta'ala fa'arid amman tawalla an dzikrina, maka berpalinglah dari orang tawalla an dzikrina, yang berpaling dari mengingat kami, artinya dia tidak mau mengingat kami. Walam yurid illal hayatad dunya, dan tidaklah dia ingin melainkan semata-mata kehidupan duniawiyah. Wal hasud bikulli ma yaqul wa yaf'al yuqidun nar fi zar'i amalih wa huwa ghafilun. Dan orang yang dengki, setiap apa yang dia katakan, setiap apa yang dia perbuat, yuqidun nar, dia menyalakan api, fi zar'i amalih, di dalam tanaman perbuatannya. Itu. Jadi orang hasud itu seperti membakar dari segala tanaman amalnya. Oh, zar'i? Oh, di sini amali. Tapi la aula amali benar. Itu apa? Amali halau. Ya, karena nanti kita akan bahas dari hadis Nabi, bersesuaian, berkecocokan dengan hadis Rasul. Jadi seperti orang yang hasud itu sedang membakar tanaman amalnya. Apa aja yang dia lakukan dengan amal, dia bakar dengan sifat hasudnya. Dia sholat, dia ngebakar tuh sholatnya, karena ada sifat hasud kepada orang lain. Dia sodakoh, dia lagi ngebakar sodakohnya. Terus kapan bisanya itu amal berjalan, berlanggeng, bisa berjalan, bisa berwujud? Nggak mungkin. Iya kan? Kerap kali dia punya amal, dia bakar. Sholatnya dia bakar lantaran hasud kepada saudaranya. Sodakohnya dia bakar lantaran hasud dengan saudara. Itu dia. Bangun malamnya, apapun bentuk kebaikan. Nah itu. Maka orang yang hasud nggak bakal bisa memberikan amal yang langgeng buat dia, nggak ada. Maka yang terjadi di hari kiamat, muflis, bangkrut dia. Ketika melihat amal begitu banyak yang dia kira itu, dia melakukan amal tapi habis semua. Kenapa? Sifat karena dari sifat hasud kepada saudara. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal hasadu ya'kulul hasanat. Sifat dengki itu memakan segala kebaikan. Kama ta'kulun narul hataba, sebagaimana api memakan atau membakar kayu bakar. Api, ya, membakar apapun yang ada di hadapannya. Rumput dibakar. Itu. Jadi hasud seperti api. Hasud diibaratkan seperti api aja yang ada di depan hadapan api, habis semuanya. Uang kita 100.000 taruh depan api, gosong langsung, nggak ada nilainya. Peci kita, gomis kita, baju kita, semua deketin api, kebakar semuanya. Rumah kena api, hancur semua rumah. Itulah orang yang memiliki kebaikan tapi dia hasud, dia memiliki dengki kepada yang lain, itu tidak akan langgeng amal ibadahnya. Habis sudah, binasa, gosong. Sehingga ketika di hari kiamat dikira banyak amalnya, padahal nggak ada sama sekali amalnya. Dia sudah bakar dengan sifat hasud. Wa tsani an takuna illatuhu minal hamaqah wa huwa aidan la yaqbalul ilaj. Nah, yang kedua, bahwa sebabnya itu dari hamaqah, dari kebodohan. Artinya apa? Kerap kali dia bertanya, dengan kita sampaikan nggak tahu. Paham nggak? Enggak. Paham nggak? Enggak. Paham nggak? Ya udah, diem deh. Dinanya lagi, iya.
Karena kita sampaikan dia nggak paham. Ya, mungkin dari nalarnya kurang, pemahamannya kurang. Jadi kalau kita sampaikan berulang-ulang dia nggak paham, ya udah kita diam. Al-aula. Jawabannya di la yaqbalul ilaj, nggak menerima tuh pengobatan. Kama qala Isa alaihissalam, inni ma ajaztu an ihya'il mauta. Sesungguhnya aku tidak lemah, aku mampu untuk menghidupkan orang mati. Itu Nabi Isa tuh. Kemuliaannya bisa menghidupkan orang yang meninggal. Wa qad ajaztu an mu'alajatil ahmaq. Tapi aku nggak bisa mengobati orang yang bodoh. Artinya orang yang dungu disampaikan berulang-ulang dengan dalil, dengan ini nggak bisa juga. Alas. Nggak paham juga, nggak paham ya sudah, berulang-ulang, diulang-ulang, akhirnya udah. Nggak usah ada jawaban. Udah hampir 10 kali, 15 kali diulang-ulang. Nggak bisa, ya udah diam. Nggak usah dikasih jawaban. Kalau pertanyaannya keluar dari orang tersebut. Gimana? Nah, ini Imam Ghazali, dengerin. Memberikan gambaran siapa itu ahmak. Wa dzalika rajulun. Dan demikian itu seorang yashtagil bi talabil ilmi zamanan qalilan. Menyibukkan diri dengan menuntut ilmu pada zaman yang sedikit. Orang belajar biar tulis zaman, biar lamanya waktu. Ya, nggak bisa setahun, 2 tahun, belum bisa, belum nunggu apa-apa. Biar lama waktu. Nah ini orang belajar baru sebentar, zaman qalilan. Wa ta'allam syai'an lil ulumil aqli wa syar'i. Dan pun dia mempelajari sesuatu dari ilmu akli, mantik, balaghah dan sebagainya. Ilmu yang berkaitan dengan akal. Wa syar'i dan ilmu agama. Wa yas'alu, maka dia bertanya, wa ya'taridu, dan dia berkomentar min hamaqatihi, dari kebodohannya, alal alim, dia bertanya kepada seorang yang berilmu, al-kabir, yang sudah besar, udah ada umur, ya, ini orang alim kabir, ya, alim, dan dia udah banyak pengalaman, udah banyak mengetahui segala sesuatu, likulifan mutabahhir fi, dalam setiap bidang ilmu dia sudah menyemplung di dalamnya. Kalau yang thalibul ilmi itu kan yang baru setahun 2 tahun, baru semata kaki doang, baru kena air semata kaki. Kalau ini orang alim udah nyemplung, udah berenang dia di dalam, udah ke dasar laut. Al-mumdi umrahu, yang berlalu, yang melalukan akan umurnya, ya, yang berlalu, mumdi yang yang melewati. Mumdi arti telah melewati. Alladzi madha umru. Iya, sama aja. Positif alladzi madha, ya, umru, ya, yang telah berlalu umurnya. Kalau di sini al-mumdi artinya yang telah melewati. Bisa melewati. Mumdi umrahu, yang melewati umurnya. Itu alladzi madha umruhu, ya. Kalau tadi, ya, kalau yang di situ alladzi madha umruhu, baca umruhu. Kalau tempat Ustaz al-mumdi umrahu, jadi maf'ul. Alladzi madha umruhu. Madha. Iya betul. Yang dia itu pakai isim mausul. Boleh, nggak apa-apa. Ya. Alladzi madha, yang telah melewati. Dia telah melewati. Ya, dia telah melewati. Umrahu, berarti umrahu juga sama itu. Umu? Oh, berarti pakai jamak. Pakai wawu. Umrahu. Ya, jamaknya a'mar kalau tahu begitu. Ya, jamaknya a'mar. Umrahu, guys, itu aja. Yang telah melewati umurnya. Fil ulumil aqli wa syar'i. Di dalam keilmuan, baik segi akal atau segi agama. Oke, ada orang dulu datang ke Walid, Ustaz Rahman Segaf. Ini orang baru masuk
baru belajar setahun 2 tahun. Nasehatin Walid. Bagusnya begini, bagus begini. Walid ngebalikin langsung. Ya. Ente nggak punya gigi, ajarin makan jagung sama orang yang punya. Gimana itu? Ente nggak punya gigi, ajarin makan jagung. Jagung harus punya gigi gak? Masa orang nggak punya gigi? Gimana cara gigitnya? Sin, pakai semen. Orang nggak punya gigi ngajarin makan jagung sama orang yang punya. Itu gitu. Maka jawabannya begitu deh, nggak perlu banyak-banyak. Ini baru setahun 2 tahun bertanya kepada orang alim yang sudah mutabahir, punya pengalaman, telah melalui umurnya, bertahun-tahun dia menggeluti ilmu, bertanya lalu berkomentar lagi pertanyaannya. Apa jawabannya? Dikomentarin. Ah begitu, ah begitu. Mesti kan orang bertanya li istifadah, untuk mengambil bukan mengomentari jawaban. Mesti dia, oh iya, harusnya begitu. Oh iya betul. Baik, alhamdulillah, syukran, jazakumullah khair. Kan begitu. Tapi mengomentari jawaban dari orang alim tersebut. Nah itu yang digambarkan Imam Ghazali, orang hamaqah, orang yang dungu gitu. Fadih? Itu maksud. Wa hadzal ahmaq la ya'lam. Dan ini orang yang bodoh tidak mengetahui. Wa yadhun anna ma ashkala alaihi wa aidan mushkilun lil alimil kabir. Dia menyangka bahwa apa yang dia merasa kesulitan atasnya itu juga merasa kesulitan kepada si alim yang kabir itu. Dia merasa kesulitan yang ada pada benak dia sama halnya. Oh, mesti jawabannya nggak begitu dong. Mesti jawabannya nggak begitu. Fa idza lam yatafakkar hadzal qadra, maka jikalau dia tidak berpikir dengan takaran ini, yakunu su'aduhu minal hamaqah. Maka pertanyaannya yang dia berpaling, yang dia berkomentar dengan jawaban si alim itu termasuk dari hamaqah. Fa in baghi an yashtagil bi jawabihi, maka selainnya tidak menyibukkan diri dengan jawabannya, li'anna jawabal ahmaq as-sukut. Ya, oleh karena jawab orang yang bodoh itu diam. Wasalis, ya sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Jadi ada 3 yang tidak akan menerima pengobatan. Ini yang ketiga nih, yang terakhir. Nah 1 lagi baru bisa menerima pengobatan. Artinya kita wajib memberikan jawaban pada dia. Wajib kita berikan jawaban kepadanya. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.